Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk halaman 11. Masdarut talaqi inda ahli sunnati wal jamaah. Masdarut talaqi inda ahli sunnati wal jamaah. Baik, poin selanjutnya yang dibahas oleh penulis di sini adalah tentang masdar at-talaqi. Masdar artinya sumber, ya. At-talaqi, ya, pengambilan, sumber pengambilan. Inda ahli sunnati wal jamaah. Sumber pengambilan menurut ahlus sunnah wal jamaah. Pengambilan di sini maksudnya adalah pengambilan dalil. Nah, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang ahlus sunnah wal jamaah kalau mau ngambil dalil itu dari mana. Nah, ya'tamidu ahlus sunnati wal jamaati fi talaqihim al-ahkama wal-aqaida wa kulla umurid dini ala masdaraini asasiyaini huma. Ya'tamidu artinya bersandar. Ahlus sunnah wal jamaah dalam mengambil hukum-hukum dan akidah-akidah wa kulla umurid din dan seluruh perkara agama, ya'tamidu, ya, bergantung kepada masdaraini, dua sumber asasiyaini yang paling utama. Dua sumber utama itu apa? Yang pertama, kitabullahi. Ya, sumber yang pertama adalah kitabullah. Apa dalilnya bahwasanya kitabullah adalah sumber pengambilan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yaitu surat Asy-Syura ayat 10, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah." Ya. Dan hal-hal yang kalian perselisihkan, maka kembalikanlah hukumnya kepada Allah. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua di surat Al-A'raf ayat yang ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kemudian sumber yang kedua adalah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah, ya, salah satu dari dua sumber pengambilan akidah. Wahya wahyun, dan sunnah Nabi itu bagian dari wahyu. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa qala ta'ala di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in." Jika kalian berselisih pendapat pada sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Maka segala hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dijadikan sebagai akidah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian poin selanjutnya adalah al-akhdhu bi ahadithil ahadi fil aqaidi. Hukum mengambil hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Mengambil hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Apa itu hadis ahad? Lihat di catatan kaki. Yang qasimul hadithul maqbulu ila mutawatirin wa ahadin. Hadis yang makbul itu, ya, dibagi menjadi dua. Ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Nah, ini pembagian hadis yang makbul. Adapun dhaif yang nggak masuk karena dia bukan hadis yang makbul. Makbul artinya diterima. Apa itu mutawatir? Lawan dari ahad. Mutawatir adalah marwahu jama'atun. Sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh banyak orang. Yastahilu fil adah, biasanya mustahil mereka itu tawatu'uhum, bersepakat, bersekongkol, alal kadibi, untuk berdusta, an mithlihim, ya, dan haruslah hadis tersebut dari, ya, yang lainnya, wasnaduhu ila syai'in mahsus, dan mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang bisa diindra, ya, dengan mengatakan sami'na, ya, atau haddatsana. Nah, itu namanya syai' mahsus, ya, kami mendengar, itu kan sesuatu yang bisa diindra. Baik. Kemudian ahad, ya, kalau hadis ahad itu apa? Malamnya cuma syurutul mutawatir. Ya, lawan dari mutawatir. Berarti hadis itu kalau nggak mutawatir ya ahad. Ini dari berdasarkan pembagian berdasarkan jumlah perawinya. Jadi kalau perawinya banyak, kita katakan mutawatir. Ya, kalau sedikit, ya tidak sampai derajat mutawatir, itu namanya ahad. Malamnya cuma syurutul mutawatir. Itu sebuah hadis yang tidak terkumpul padanya syarat hadis-hadis mutawatir. Wa huwa marwahu adlun tamud dhabti an mithlihi bisanadin muttasilin wa salima minas suzudi wal illatil qadihati. Hadis ahad itu diriwayatkan oleh orang yang adil, ya, agamanya baik, tamud dhabti, hafalannya bagus, an mithlihi, dari orang yang adil dan tamud dhabt juga, bisanadin muttasil, dengan sanad yang bersambung, wa salima minas suzuz, dan selamat dari namanya sad. Sad itu menyelisih hadis yang lebih sahih, wal illah al qadihah, dan illah yang, ya, berakibat fatal. Baik. Jadi gampangnya hadis ahad itu adalah lawan dari hadis mutawatir, ya, yang jumlah perawinya tidak sebanyak hadis-hadis mutawatir. Baik. Kalau dalam masalah fikih, kita sepakat bahwasanya boleh mengambil atau mengamalkan hadis-hadis ahad. Ya, misalkan dalam masalah innamal a'malu binniyat, ya, itu hadisnya ahad, ya, kan diriwayatkan hanya oleh Umar saja. Nah, hukum mengamalkan hadis yang seperti ini, kita sepakat bahwasanya hukumnya adalah ijma, kita boleh dipakai. Nah, kenapa? Karena itu dalam masalah fikih. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam masalah akidah? Boleh nggak kita pakai hadis ahad dalam masalah akidah? Nah, maka di sini dikatakan yaro ahlus sunnati wal jamaati anna kullama sabata wa sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaro di sini artinya berpendapat. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat anna kulla, bahwasanya seluruh yang sabata, yang sabit, yang tetap, wasahha, dan sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajibal qat'u bihi, maka wajib kita menerimanya. Ya, al-qata' bihi artinya wajib kita pastikan, wajib kita percayai. Wa'tiqaduhu, wajib kita yakini. Wal amalu bihi, dan wajib kita amalkan. Jadi kalau kita dengar hadis ini hadis sahih, maka wajib kita percayai. Ya, wajib kita jadikan sebagai akidah, keyakinan, dan wajib kita amalkan. Sawa'un wasala ila darajati tawaturi amkana ahadan. Sama saja apakah hadis tersebut sampai ke derajat mutawatir atau hanya sampai ahad saja. Sawa'un kana fil i'tiqadat au fil amaliyat. Ya, dan sama saja, tidak ada bedanya antara hadis-hadis yang tentang masalah, ya, al-i'tiqadat atau al-amaliyat. Al-i'tiqadat artinya perkara akidah, kan ada hadis tentang akidah, ada hadis tentang fikih. Nah, jadi, ya, mau hadis ahad itu tentang akidah ataupun tentang fikih, sama-sama boleh diamalkan, boleh diambil sebagai dalil. Nah, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Nah, jadi hadis-hadis Nabi itu temanya ada dua, al-i'tiqadat sama al-amaliyat, membahas akidah dan membahas amalan. Nah, al-amaliyat itu, amalan itu maksudnya al-masail wal ahkam al-fiqhiyah, permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum fikih. Tata cara sholat, tata cara zakat, nah itu namanya al-amaliyat.
Nah, kalau hadis tentang Allah ada di mana, itu namanya al-i'tiqadat. Nah, jadi kalau ada sebuah hadis, derajatnya hadis ahad, ya, dan dia membicarakan tentang akidah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan boleh dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah. Nah, ini berarti ada kelompok lain yang mengatakan sebaliknya. Taib. Wa minal adillah, dan di antara dalil yang menunjukkan akan ifadati khabaril wahid al-ilma, yang menunjukkan bahwasanya khabar wahid atau khabar ahad ifadah, ya, memiliki makna al-ilmu wa qiyamal hujjah bihi. Nah, bahwasanya khabar ahad itu memiliki makna al-ilmu di dalamnya, ya, artinya harus diilmui, harus dipercayai isinya. Wa qiyamal hujjah bihi, bahwasanya tegak hujjah dengan khobar ahad. Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau khobar ahad itu memiliki, ya, atau harus diilmui dan harus dijadikan sebagai hujjah? Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 122, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Maka ketika di suatu kampung mereka semua sepakat untuk keluar pergi berjihad, maka hendaknya harus ada ta'ifah di antara mereka. Ya, sekelompok dari mereka itu, beberapa orang dari mereka itu yang tetap di kampung, liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Ya, jadi nggak semuanya keluar jihad. Hendaknya ada beberapa orang yang pergi menuntut ilmu agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan agar nanti mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka, kepada orang-orang di kampungnya. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka telah kembali nanti. Ya. La'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan. Nah, waqad amarallahu ta'ifatan nafirata bittafaqquhi fid din. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah memerintahkan at-taifah, ya, golongan an-nafirah yang keluar bitafaqquhi fid din. Allah perintahkan mereka untuk tafaqquh dalam masalah agama. Tsumma, ya, indzara qaumihim. Ya, kemudian, ya, tsumma indzari qaumihim. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk memberikan inzar. Inzar itu artinya memberikan peringatan kepada kaumihim, kepada kaum mereka. Ba'da dzalika, setelah mereka kembali, ya, dari menuntut ilmu atau dari berjihad. Wa ta'ifah tutlaqu 'ala ar-rajulil wahidi wan nafari. Nah, kata ta'ifah itu, ya, bisa maksudnya satu orang atau banyak orang. Tetap dinamakan ta'ifah. Ya, satu orang dikatakan taifah, banyak apalagi begitu. Kama jaa dzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walau lam takunil hujjatu qa'imatan wal khabaru mufidan lil ilmi lama kana fil indari faidatun. Kalau seandainya hujjah itu tidak tegak dan hadis ahad tadi tidak memiliki makna al-ilmu, khobar di sini maksudnya hadis ahad tadi, mufidan lil ilmi, kalau seandainya hadis ahad itu tidak tegak hujjah dengannya atau tidak memiliki makna al-ilmu, lama kana fil indari faidah, tentu tidak ada faidahnya untuk memberikan peringatan. Ya, tentu nggak ada faidahnya untuk memberikan peringatan. Nah, berarti maksud ayat ini, ya, harus ada satu orang. Kata to'ifah di sini kan tadi kita artikan bisa satu orang, ya. Harus ada satu orang yang ngasih peringatan baik bagi kaum-kaumnya, ya. Harus ada satu orang di sini. Ya, to'ifah di situ. Nah, satu orang ini, ya, harus belajar, kemudian hasil belajarnya itu dia sampaikan agar kaumnya mendapat peringatan. Nah, berarti berdasarkan ayat ini, berarti, ya, khobar yang disampaikan, hadis yang disampaikan oleh satu orang itu bisa diterima. Nah, karena di sini Allah katakan boleh gitu.
Ya, syahidnya adalah pada kata ta'ifah itu. Ya, ta'ifah. Meskipun setelahnya liyatafaqahu ya, pakai dhamir jamak, tapi kan ta'ifah itu bisa maknanya satu, bisa maknanya jamak. Nah, ya, begitu juga dalilnya adalah sebagaimana yang para sahabat lakukan. Wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yursilu ahadas sahabati ila nawahi wal qabaili bid-du'a lil Islam wa faslil khusumat. Nabi dulu yursilu, ya, mengutus, ya, ahadas sahabah, satu saja dari sahabat, ya, diutus satu ke sini, satu ke sana dan seterusnya. Ilan nawahi, an-nawahi jama dari nahiyah, ya, artinya sudut-sudut, pojok-pojok, ya. Kalau di sini diartikan daerah-daerah pinggiran, ya, pinggiran Madinah. Wal qabail, dan suku-suku, kabilah-kabilah. Nabi utus para sahabat itu biddu'a lil Islam, bid'awah lil Islam, untuk mengajak orang, ya, ke dalam Islam. Wa faslil khusumat, dan juga untuk mendamaikan, ya, pertengkaran. Wa qabdiz zakawat, dan juga untuk mengambil zakat. Wa ghairi dzalika, dan tujuan-tujuan yang lain. Ya, satu orang diutus sama Nabi. Kama ba'atsa Aliyan qadiyan ilal Yaman, sebagaimana Nabi pernah mengutus Ali agar menjadi qadi, sebagai hakim di Yaman. Wa ba'atsa Mu'adzan, Nabi juga pernah mengutus satu orang sahabat bernama Mu'adz, da'iyan lil Islam, ya, sebagai seorang dai, ya, pengajak, penyeru kepada Islam. Wajabian lis sadaqat, dan sebagai pengumpul sedekah, ya, pengumpul sedekah maksudnya zakat. Wa ba'atsa Mus'ab ibn Umair ilal Madinah, dan juga Nabi mengutus Mus'ab ibn Umair ke kota Madinah. Nah, satu orang Nabi utus itu. Berarti khabar ahad itu, ya, muktabar, boleh dipakai dalam berdalil atau dalam berakidah. Walau lam yakun khabaru haula'il ahadi mimma taqumu bihil hujjatu wa yahsulu bihil balagu wa yajibu bihil amalu lam yakun fi ba'sihim faidatun atau lam yakun fi ba'sihim faidatan. Nah, walau lam yakun, seandainya tidak dalam berita-berita, ya, atau hadis-hadis yang disampaikan oleh orang-orang tadi, satu-satu tadi, mimma taqumu bihil hujjah, kalau seandainya ucapan mereka itu tidak bisa menegakkan hujjah, wa yahsulu bihil balagh, dan tidak bisa merealisasikan yang namanya al-balagh, penyampaian dakwah, wa yajibu bihil amal, ya, kalau seandainya ucapan mereka itu tidak mengharuskan adanya amalan, lam yakun fi ba'sihim faidatan, maka tentu nggak ada gunanya Nabi mengutus mereka, nggak ada faidahnya Nabi mengutus orang-orang tersebut, ya. Kalau, ya, Ali, ya, atau Muaz, ya, Muaz kan ini diutusnya untuk menyampaikan Islam, tentunya nanti dia akan membacakan hadis-hadis Nabi kan, khobaru ahad itu, atau hadis ahad. Nah, hadis ahad yang disampaikan oleh Muaz tadi, ya, boleh nggak dipercayai sama, ya, orang-orang yang didakwahi oleh Muaz? Ya tentu boleh. Ya, kalau nggak boleh ya buat apa Muaz diutus gitu. Walamma amdan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahkamahum, ya, walamma amdan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahkamahum wa akhbarahum. Dan tentu Nabi SAW tidak akan menetapkan, ya, membiarkan hukum-hukum yang mereka sampaikan atau khabar-khabar yang mereka bawa. Baik, berarti kesimpulan kita, ya, khabar ahad itu adalah merupakan, ya, sebuah dalil yang boleh dipakai untuk berakidah. Nah, ini pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah, bahwasanya mereka menerima khabar ahad sebagai hujjah dalam berakidah. Taib. Asbabul inhiraf anil aqidatis sahihah. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang asbabul inhiraf, ya, sebab-sebab menyimpangnya orang dari akidah yang benar. Kenapa orang bisa menjauh dari jalan kebenaran ini? Kenapa orang bisa tidak berakidah dengan akidah yang benar?
Min asbabil inhirafi 'anil aqidati sahihati ma yali. Al-inhiraf itu masdar dari kata inharafa yanharifu, artinya menyimpang, ya. Taib. Jadi, kenapa orang bisa menyimpang dari akidah yang benar? Maka jawabannya yang pertama adalah al-jahlu bil aqidatis sahihah wa adamul hirsi ala ta'allumi tafasiliha wa adillatiha syar'iyyah. Kejahilan terhadap akidah yang benar. Orang bukan yang nggak mau berakidah yang benar ya. Kadang orang itu nggak tahu apa itu akidah yang benar. Wa adamul hirsi, dan mereka nggak bersungguh-sungguh ala ta'allumi, untuk mempelajari tafasiliha, mempelajari perincian-perinciannya, ya, perincian-perinciannya. Di sini kembalinya kepada akidah as-sahihah, ya. Jadi mereka tidak bersungguh-sungguh untuk mempelajari perincian-perincian akidah yang benar, wa adillatiha syar'iyah, dan dalil-dalil syar'inya. Ya, jadi tidak tahu akidah yang benar dan nggak mau belajar. Ya, sehingga ya gampang sekali iblis untuk membuat mereka menyimpang dari jalan yang benar, dari akidah yang lurus. Kemudian yang kedua, at-ta'assubu lima alaihi al-aba'u wal ashiratu wa in kana batilan. Ta'assub. Ta'assub artinya fanatik, ya, ya, taklid buta, ya, itu namanya ta'assub. Ya, ta'assub itu tercela, ya. Ya, ta'assub diartikan dengan fanatik, artinya mengikuti secara membabi buta. Ya, lima alaihil aba, fanatik terhadap apa-apa yang diyakini oleh al-aba. Ya, al-aba itu maksudnya nenek moyang. Wal ashirah, dan keluarga. Wa in kana batilan, meskipun itu adalah sesuatu yang batil. Jadi orang fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Oh, nenek moyang itu nggak pernah salah. Nenek moyang itu mengajarkan begini, ketika kita harus juga melakukan ini. Nggak peduli dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nah, ya, ini namanya fanatik. Ya, fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Allah dalam Al-Quran dalam banyak ayat, bahwasanya orang-orang jahiliyah juga begitu dulu ketika didakwahi sama Nabi. Ya, ketika diajak untuk menyembah satu satu sesembahan saja, yaitu Allah, mereka mengatakan, ya bagaimana mungkin kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Ya, persis sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang di zaman ini. Baik. Kemudian yang ketiga, sebab tergelincirnya dan menyimpangnya seseorang dari akidah yang benar adalah al-gulu fil awliya'i was salihin. Ya, gulu artinya berlebih-lebihan dalam memuji. Ya, gulu terhadap para wali dan orang-orang yang saleh. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim, dan mengangkat para wali dan orang-orang saleh tersebut di atas manzilah mereka, di atas kedudukan mereka yang seharusnya. Wa i'ta'uhum minas sifati wal umuri ma la yakunu illa lillahi ta'ala, dan memberikan kepada orang-orang ya soleh itu sifat-sifat dan perkara-perkara yang seharusnya hanya untuk Allah saja. Ya, saking gulunya, saking berlebihannya, mereka mengatakan wali fulan bisa menurunkan hujan, padahal yang mampu menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, begitu seterusnya. Nah, sikap inilah yang bisa menyebabkan seseorang tergelincir dari akidah yang sahih. Kemudian yang keempat, al-ightirar bi qudratil insan wa ma a'tahu Allahu minal ulumi wal ma'arif wal mukhtara'ati ma'al ghafla an qudratillahi ta'ala. Al-ightirar ya tertipu. Ya, tertipu dengan kemampuan seseorang. Ya, wa ma a'tahu Allah, dan tertipu dengan apa yang telah Allah berikan kepada seseorang berupa al-ulum, ilmu-ilmu, wal ma'arif, pengetahuan-pengetahuan, wal mukhtara'at, ya, penemuan-penemuan, ya, inovasi-inovasi, ya, itu sebutannya mukhtara'at, ya. Nah, ma'al ghaflah, disertai dengan kelalaian,
an qudratillahi ta'ala, terhadap kudrohnya Allah, ya, kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah yang asyamilah, yang luas cakupannya, wa ilmuhul wasi, dan ilmunya yang luas. Ya, jadi sebab yang keempat ini, tertipunya seseorang atau tertipunya manusia dengan kemampuan seseorang. Dilihat ada orang yang cerdas luar biasa, ilmu agamanya banyak, ya, kemudian pengetahuannya luas. Nah, dan mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada orang tersebut. Wa annahu huwa alladzi wahaba al-insana kulla syai'. Dan lupa mereka bahwasanya yang memberikan hal tersebut kepada manusia tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang cerdas, yang kita puji adalah Allah, karena Allah lah yang memberikan kecerdasan itu. Kalau kita melihat orang yang, ya, kaya, yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan kekayaan tersebut. Nah, ya, jadi kalau kita tertipu dengan, ya, kemampuan orang, apapun yang dikatakan oleh orang tersebut akan dipercayai meskipun itu adalah, ya, kekeliruan. Nah, ini namanya aligetiror. Taib. Kemudian yang kelima, inhiraful walidaini wal mujtama'i wa wasail ta'limi wal i'lam. Menyimpangnya kedua orang tua, wal mujtama', dan masyarakat, wa wasail ta'lim, dan sarana-sarana pendidikan, wal i'lam, dan sarana-sarana komunikasi, sosial media dan sebagainya. Jadi menyimpangnya keluarga, masyarakat, pendidikan, sekolah, dan sosial media itu juga memiliki peran dalam menggelincirkan seseorang dari akidah yang benar. Nah, taib. Namaziju min juhudil muslihin fid difa'i anil aqidatis sahihah. Kemudian poin yang terakhir itu tentang contoh-contoh kesungguhan. Juhud artinya kesungguhan. Ada beberapa contoh kesungguhan dari al-muslihin, itu orang-orang yang memperbaiki, ya, memperbaiki akidah yang benar. Bagaimana kesungguhan mereka dalam membela akidah yang benar? Difa artinya membela. Juhud artinya usaha atau kesungguhan. Bagaimana effort mereka dalam, ya, eh, menegakkan atau dalam membela akidah yang sahihah. Baik. Laqad iqtadat rahmatullahi wa hikmatuhu an yadhhara min hadil ummah ulama'u muslihun. Ya, di antara konsekuensi dari rahmat Allah dan hikmahnya Allah, ya, an yadhhara min hadil ummah, yaitu munculnya dari umat ini para ulama. Itu memang sudah ketentuannya Allah. Jadi di antara bentuk ketentuan Allah adalah munculnya para ulama dari umat ini, muslihun, yang mereka itu memperbaiki, yuslihuna ma fasada min dinil ummah. Apa yang diperbaiki? Mereka memperbaiki hal-hal yang rusak dari agama umat ini. Ya. Wa aqidataha, dan juga memperbaiki akidah mereka. Bisa babi bu'din nas an atharir risalah, disebabkan oleh jauhnya manusia dari sisa-sisa risalah Nabi SAW. Wa kathratil jahli, ya, juga disebabkan oleh banyaknya kejahilan. Wa intisyaril bid'ai, dan menyebarnya kebid'ahan ala madarit tarikh, ya, sepanjang, ya, sejarah. Nah, sepanjang ruang lingkup sejarah. Nah, jadi sepanjang sejarah kalau kita lihat ada banyak tokoh-tokoh yang berperan besar dalam membela akidah Islamiyah. Nah, wa min haula'il a'immatil a'lam, maka di antara imam-imam tersebut ada beberapa orang yang akan disebutkan di sini. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam membela akidah, ya, dari penyimpangan.
Yang pertama adalah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq contohnya. Beliau adalah orang yang berjasa. Jasa beliau adalah yauma irtadda man irtadda minal arabi. Itu ketika ya orang-orang Arab banyak yang murtad dari agama Islam ketika mendengar berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ya tidak terima dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka keluar dari Islam, enggan membayar zakat. Maka semua pun diperangi oleh Umar kala itu, yang mana kala itu beliau adalah ya, khalifah, ya, atau Amirul Mukminin. Taib. Kemudian yang kedua, Umar Al-Faruq fi mauqifihi mimman khada fil mutasyabihat. Ya, Umar juga begitu, Umar bin Khattab. Ya, beliau punya jasa yang besar ya, dalam menyikapi orang-orang yang khada, yang fokus membahas ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ya, jadi ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang maknanya ya kita harus merujuk kepada tafsiran para ulama untuk mengetahui maknanya. Jadi, tidak bisa kita memastikan "Oh, ini maknanya ini begitu. Misalkan ayat-ayat tentang ya istiwa, misalkan itu ayat mutasyabihat, itu nggak boleh diperdalami sampai mengatakan gimana istiwanya Allah. Ya, istiwanya Allah itu kayak raja duduk di singgasana. Nah, itu sudah khodo fil mutasyabihat namanya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, di antara contohnya adalah bagaimana sikap Umar terhadap seseorang bernama Subaik ibn Asal, yang mana dia itu suka ya menyebarkan pertanyaan-pertanyaan seputar ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ya Umar pun ketika mendengar dia suka menyebarkan ayat-ayat mutasyabihat atau bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat yang tujuannya untuk membuat orang-orang ragu tentang Islam, ya maka Umar pun mencambuk orang tersebut. Ya, ya, sampai kemudian orang tersebut pun bertaubat dan taubatnya sangatlah baik. Nah, kisah orang tersebut bisa kita temukan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi atau Ali Sobah Tamyiz Sahabah, ya, kitabnya Ibnu Hajar. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib fi mauqifihi as-sarim mimman qala fihi wa mauqifihi min al-khawarij. Ali bin Abi Thalib ya, yaitu ketika beliau menyikapi ya, sikap beliau yang sangat tegas terhadap orang yang berlebihan terhadap diri beliau, orang Syiah ya, yang terlalu mengagungkan Ali ya. Wa mauqifuhu minal khawarij, begitu juga sikap beliau terhadap orang-orang khawarij. Maka kalau orang-orang Rafidhah itu sangat memuliakan Ali, ya, orang-orang khawarij sebaliknya. Taib. Kemudian ada juga di situ Abdullah ibnu Umar ya, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi raddihim ala nabitati al-qadariyah. Nah, ya, di antaranya juga ada sahabat Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas ketika mereka membantah para ya penolak takdir, ya namanya Al-Qadariyah. Mereka itu memiliki pemahaman yang menyimpang dalam bab takdir. Nah, wa ba'dahum ya setelah para sahabat ini ada al-a'immatul a'lam, ya para imam-imam besar ya semisal Al-Hasan Al-Basri ya dari kalangan tabi'in, wa Abi Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Darimi, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ibn Khuzaimah, wa Ibn Battah, wa Ibn Mandah, wa Ibn Abdul Bar, wa Syekh al-Islam Ibn Taimiyah, wa tilmidhuhu Ibn al-Qayyim, wa ghairihim mimman raddu ala ahli al-bid'ah wal kalami wa firaqid dalal. Mereka-mereka ini ya adalah orang-orang yang membantah para ahli bid'ah. Ya, orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang dibantah sama mereka. Ya, ala ahli bidah wal kalam, begitu juga ahlul kalam, orang-orang yang tersesat dalam ilmu filsafatnya, wa firaq, ya, ad-dalal, begitu juga dalam membantah orang-orang kelompok-kelompok yang dalal, ya, kelompok-kelompok yang tersesat. Taib itu di zamannya para imam dulu, ya, ya generasi-generasi ya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Adapun di masa-masa sekarang ini atau yang di masa yang dekat dengan zaman kita, ya, summa fil usuril mutaakhirah, ya, kemudian di masa-masa belakangan ini,
qayyadallahu man yujaddidu li hadhil ummati dinaha. Allah Subhanahu wa taala ya menentukan orang-orang, sosok-sosok yang yujaddid, yang memperbaharui, ya, yang mereformasi agama ini, mereformasi agama umat ini, ya, ba'da an ammat al bid'u wad dalalat, setelah bid'ah itu menyebar, wad dalalat, begitu juga kesesatan-kesesatan menyebar. Nah, faqama nasirus sunnah, maka bangkitlah seorang pembela sunnah, itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Beliau ya datang di masa di mana kesyirikan, kebidahan itu merajalela di Jazirah Arab. Nah, ya jadi hampir-hampir sedikit sekali ditemukan orang-orang yang benar-benar bertauhid. Maka ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliaulah yang memperbaharui kembali ya Islam yang murni itu, mengajak kembali kepada ajaran Islam yang lurus, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Fatahharallahu bida'watihil mubarakah jaziratal Arab. Maka melalui beliaulah Allah Subhanahu wa taala, melalui dakwah beliaulah Allah Subhanahu wa taala membersihkan ya jazirah Arab ya dari kesyirikan dengan dakwah beliau yang mubarak. Wa nafa'allahu bida'watihi sa'ira biladil muslimin, dan dengan dakwah beliau tersebut ya memberi manfaat bagi seluruh negeri kaum muslimin. Baik. Kemudian sepeninggal beliau, ya banyak lagi penerus-penerus beliau yang kembali menghidupkan dan mengajak manusia kepada sunnah, kepada ajaran Islam yang lurus. Ya, wa kadzalika Syekh Muhammad As-San'ani, ya, di antaranya adalah Syekh Muhammad Al-San'ani, wal Imam Asy-Syaukani, wa Jama'atu Ansaris Sunnah fi Misr was Sudan. Begitu juga para pembela sunnah di Mesir, di Sudan, wa jama'atu ahli hadis fil Hind, begitu juga para ahli hadis di India. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang membela ya akidah yang benar ini dan memurnikan ajaran Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Itu dia pembahasan kita ya. Silakan dijawab pertanyaannya di situ. Ma fahmus salafus salih fi talaqqil aqidah? Bagaimana pemahaman salafus salih dalam mengambil akidah? Itu mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ma hukmul akhdi bi haditsil ahad fil aqaid? Apa hukum mengambil hadis ahad dalam masalah akidah? Ya, kita katakan tadi hukumnya boleh. Baik. Kemudian sebutkan 3 sebab ya, menyimpangnya manusia dari akidah yang benar. Ya, banyak itu sebabnya, tadi sebutkan 3 saja. Kemudian yang keempat, ikhtar ala ibarat as-sahihah ma ta'lil. Pilih mana kalimat yang benar dan sebutkan alasannya. Al-aqidah tasbutu birra'yis sadid wal ijtihadil qawim. Akidah itu sabit dengan pikiran yang benar dan ijtihad yang lurus. Yang kedua, al-aqidah la tasbutu illa bima ja'a fil Qur'anil Karim. Akidah tidak tetap kecuali dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, al-aqidah tauqifiyah la tasbutu illa bidalilin minasyari'. Akidah itu tauqifiyah dan dia tidak tetap kecuali dengan dalil dari syariat. Nah, yang benar adalah yang ketiga ya. Ya, alasannya adalah karena ya akidah itu sumber pengambilannya hanya boleh dari 2 saja, dari Al-Qur'an dan dari Sunnah. Baik. Yang kelima, istantij asbaban lil inhiraf anil aqidati shahihah min khilalin nusus taliyah. Keluarkan sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar dari sisi teks-teks berikut ini, nas-nas berikut ini. Penyimpangannya di bagian mana? Misalkan di ayat ini, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, jika dikatakan kepada mereka ikuti ya Al-Qur'an, ya, maka mereka mengatakan ya enggak mau, kami akan mengikuti yang diajarkan nenek moyang kami saja. Ya. Nah, ini berarti penyimpangan
dalam masalah akidah. Ya, disebabkan apa? Disebabkan ya apa tadi? At-ta'assub ya ala ma kana alaihil aba. Itu fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Kemudian nas yang kedua, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Mereka mengatakan jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa, Ya'ukus, Ya'uq, Nasr, ini nama-nama berhala. Nah, ini masih sama penyebabnya itu fanatik. Dan yang ketiga, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya. Setiap anak itu semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Ya, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, berarti ini sebab yang terakhir tadi ya, yaitu ya inhiraful walidain, ya menyimpangnya kedua orang tua. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang keenam, Uzkur ba'dal muslihin alladzina qamu alladzina qawamu ahlal inhiraf wal ibtida' fid din. Sebutkan beberapa muslihin, beberapa tokoh yang memperbaiki dan membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka itu qawamu, mereka menghadapi ahlal inhiraf, orang-orang yang menyimpang, wal ibtida' fid din, dan orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Sebutkan beberapa orang tadi. Ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada Imam Syaukani, ada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan seterusnya. Bisa disebutkan di situ beberapa saja. Baik, itu dia pembahasan kita ya kawan. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk ke poin baru yaitu pembahasan musamma al-iman. Apa itu iman dan apa bedanya dengan al-Islam? Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru